Barakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kajian kedua di bulan Ramadan. Satu, mari kita maksimalkan waktu. Sahabat Rasulullah Utsman bin Affan itu tiap hari menghatamkan Quran. Kita cek para hafiz dan hafizoh, ternyata membaca Al-Quran kalau kita hafal itu butuh waktu cuma 12 jam, Pak. Jadi wajar Utsman bin Affan karena bahasa Arab itu bahasa ibunya. Jadi 12 jam hatam Quran, Masya Allah. Kita orang Indonesia 3 juz sudah bagus. Berarti 1 bulan ini 3 kali hatam. Wah, Bapak pensiun saya yakin bisa itu. 4 juz juga bisa. Antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan asar, antara maghrib dengan isya, setelah tarawih. 4 juz juga bisa. Mengimbangi waktu dinas kita dulu, termakan banyak dinas keluar kota. Jadi kita imbangi hari tua ini banyak beribadah. Yang kedua, apalagi yang terbaik di bulan Ramadan, akhir-akhir ini, berdasarkan satu hadis, afdhalus shadaqah shadaqatul Ramadan. Seabdul sedekah Ramadan, hambur-hamburkan uang Bapak 4 hari ini untuk infak dan sedekah. Kalau zakat tidak perlu dianjurkan karena sudah kewajiban. Makanya sedekah itu berapa boleh kita keluarkan dari akumulasi pendapatan dan tabungan? 1-33% dari akumulasi pendapatan. Kalau zakat itu cuma 2,5%. Ya. Sedekah itu ada 2 jenis, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib 2 jenis, namanya zakat. Zakat 2 jenis, zakat fitri dan zakat mal. Sementara sedekah bagi 2, sedekah yang kedua infak. Apa beda infak dengan sedekah? Menurut Profesor Dr. Yusuf Qaradawi, mantan rektor Universitas Qatar, kalau sedekah sifatnya konsumtif, kalau apalagi tadi? Infak sifatnya produktif. Membangun pesantren, membangun masjid, membangun rumah tahfiz, itu masuk dari infak. Jadi kalau Bapak punya uang banyak, yang kedua, kalau kita berikan kepada orang miskin namanya sedekah, kalau kepada orang kaya namanya hadiah. Jadi kalau ada di depan rumah orang parkir Camry, ya, Altis, apalagi Ferrari, kita bawa makanan dari Medan, dari Palembang, jangan bilang sedekah, hadiah. Karena tidak boleh bersedekah sama orang kaya, namanya hadiah. Rasulullah haram menerima hadiah, sedekah, tapi menerima hadiah. Antum kalau sedekah lihat mobilnya dong. Kalau di bawah 1000 cc bolehlah sedekah. Tapi kalau 2000 cc ke atas sudah hadiah, Masya Allah. Itu penjelasan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi antara infak dan sedekah. Tema hari ini bukan itu. Ramadan diturunkannya kitab-kitab Allah, bukan hanya Al-Quran, tapi kitabullah, syahrul kitabullah. Kita buka ayatnya nanti. Al-Quran surat 2 ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bang Iwan kalau kaki sakit duduk aja nggak apa-apa. Islam itu enak, yang nggak boleh ada ustadz kaki selonjor, itu dilarang Rasulullah. Kecuali sakit. Ya saya ulangi ya Pak. Dilarang Rasulullah ada ustadz kaki selonjor. Kecuali Bapak ada asam urat 12,3. Saya izinkan. Yang kedua berbicara ketika ustadz ngomong. Itu ditegar Al-Quran. Ansitu la'allakum turhamun. Diamlah kamu, dengarkanlah. Itu Al-Quran. Ya Pak ya. Jadi dosa besar.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa akhir ayat. Awal diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Berarti Al-Quran diturunkan tidak selamanya di bulan Ramadan. Berdasarkan mayoritas pendapat ulama, tidak semua ulama sepakat. Al-Quran diturunkan pertama di mana? Gua Hira. Apa itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, analisa, riset, teliti. Antum sudah umrah? Sudah haji? Nanti kalau sana, coba cek itu Gua Hira itu. Mengerikan ke atas itu. Berapa kali terowongan kita laut baru sampai ke Gua Hira. Masya Allah. Saya bayangkan terjadi 1420 tahun lalu. Masya Allah. Sekarang aja setelah 1420 tahun yang kemudian, seperti itu terjalnya. Bagaimana zaman dulu? Begitulah Rasulullah memperjuangkan Al-Quran itu. Sudah dapat masih diolok-olok. Hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Yang kedua, dhal, sesat. Yang ketiga apa? Majnun, gila. Jadi kalau kita dizolimi saat sekarang, masuk akal. Terjadi perulangan sejarah. Kalau kita tidak adilan dilakukan terhadap umat Islam, masuk akal. Semua juga terjadi. Jangan sibukkan ngurusin orang yang zolim hari ini. Jangan share-share ketidakadilan mereka terhadap kita. Tapi sibukkan diri mengabdi kepada Allah. Agar kita dilindungi dan dipelihara. Itu aja tugas kita hari ini. Percuma kok kita share itu. Oh anu ditangkap, Munawwarman ditangkap segala macam. Memangnya kalau kita share dia lepas? Enggak. Tugas kita mendoakan mereka agar sadar. Kedua agar dilindungi. Dari kejahatan Rizal dan rejim. Ulangi ya. Dari kejahatan Rizal dan rezim. Itu aja doa kita. Pesan Rasulullah. Fasbir, fasbir, wattaqullah. Sabar, sabar, tingkatkan. Bertakwa kepada Allah. Fir'aun itu lama diuber. Apa? Musa setahun lebih. Tahun 1650 sampai 1520 sebelum Masehi. 100 tahun dipermalukan. Apa susahnya bagi Fir'aun memancung Musa? 2 menit meninggal insya Allah. Tapi memang sengaja orang yang menyuarakan kebenaran itu memang dipermalukan. Supaya pengikutnya terjadi traumatik berkepanjangan. Akhirnya kebenaran dijauhi, ulama dibenci, masjid dijauhi, Al-Quran dipisahkan. Itu strategi psikologi. Itu sudah terjadi Pak zaman Firaun. Apa susahnya bagi Namrud meracun Ibrahim, 3 menit menggelepar, tapi bertahun-tahun dimusuhi. Tujuannya apa? Agar yang menerima kebenaran itu ketakutan dekat dengan orang penyuara kebenaran. Puncaknya dibakarlah dia. Yang diselamatkan Allah Firaun atau Musa? Musa. Yang diselamatkan Allah Namrud atau Ibrahim? Ya sudah. Endingnya kita tetap menang Pak. Jangan takutlah. Islam itu pasti pemenang. Tapi butuh perjuangan. Butuh mujahid. Siapa itu? Orang yang sabar dan bertakwa. Sibuk mereka melakukan kezaliman. Sibukkan diri melakukan ketaatan. Pasti Allah berpihak kepada kita. Takbir! Udah pada ngantuk saya lihat. Karena kalau takbir setan lari. Ya, baik. Awal Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sebagai apa? Hudal linnas. Al-Quran bukan hanya menguntungkan umat Islam. Tapi orang kafir diuntungkan ketika dia mengikuti hukum dalam Al-Quran. Walaupun secara syairah tidak mengikuti Islam. Nggak ada pengajian pulang. Indonesia begini. Ya, saya ulangi ya. Apa diantaranya? Antum, maaf, Bapak yang sudah haji. Bergerak pesawat dari 118 negara. Negara dunia ada berapa terdaftar PBB terakhir? Antum cek data, 193 negara. 118 negara bergerak pesawat, biasanya 2 jenis. Boeing 747-400, kedua Airbus 380. Kok saya tahu? Saya dulu ngajar sekolah penerbang. Itu siapa yang punya? Orang kafir. Kita yang berangkat haji, ratusan miliar mereka untung. Jadi keberadaan Islam taat, orang muslim berangkat haji, orang kafir dapat keuntungan. Kita beli baju ihram 3 meter. Tekstilnya kita beli dari India. Kapasnya petaninya orang Hindu. Buruh pabriknya orang Hindu. Kita berangkat haji, Hindu diuntungkan. Rahmatan lil alamin. Kita beli tas, 1 orang 2 cover. Suami istri 4 cover. Kita beli sajadah hadiah. Dari mana dia? Dari China. China itu Buddha, Konghucu, ateis, komunis.
umat Islam diturunkan menguntungkan agama lain. Itulah makna rahmatan lil alamin. Oh, kita pipis nggak boleh di lubang semut. Nggak boleh menebang pohon rindang karena tempat orang berlindung ketika hujan, tempat orang berteduh ketika panas matahari. Rahmatan lil alamin. Orang salah tafsir Pak, rahmatan lil alamin. Diperangi diam. Bukan itu. Keberadaan ketaatan kita. Contoh, di rumah ada kolak. 5 menit sebelum berbuka, 10 menit sebelum berbuka. Bagikan sama tetangga kita yang non muslim. Tetangga kita sebelah apa? Ya, Tupak Perlongan Sihombing, pendeta HKBP. Kasih antar kolak. Biji salak, biji durian, semua biji yang antar. Sebelah kiri kita, biksu ibu tuh gede banget dari Hindu. Antar makanan. Mungkin mereka terpengaruh. Luar biasa ya orang Islam. Pak Haji taat, haji 3 kali, umroh 18 kali. Tapi mereka belum berbuka puasa, makanan berbukanya sudah diantar ke kami. Habis lebaran 13 tetangga kita masuk Islam, Masya Allah. Biasakan ramah. Sifat Rasulullah yang ditinggal di Indonesia ada 2. Pertama sifat Rasulullah apa? Suka menyapa, tidak suka mencela. Itu yang ditinggalkan di Indonesia. Beda Ustadz pulang dia. Beda jenggot nggak mau dengar pengajian. Beda radio nggak mau datang. Terjadi di masjid-masjid Indonesia. Betul ya Pak? Padahal salah satu ciri-ciri menjelang hari kiamat kata Rasulullah apa? Orang bertegur sapa hanya kepada dia yang kenal. Padahal masjid ini semua muslim. Kan enak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak tinggal di mana Pak? Di sini. Udah lama sudah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Pak. Itu sifat orang beriman. Sampai sahabat mengatakan, pernah suatu saat ku intip Rasulullah di persimpangan, agar aku yang pertama mengucapkan salam. Aku kalah cepat. Ternyata yang mengucapkan salam pertama Rasulullah. Kita enggak, beda guru enggak teguran. Gak usah dipungkiri Pak, hampir semua masjid ada seperti itu. Ya saya tegurin tiap hari sekarang ceramah Ramadan saya. Sifat Rasulullah itu apa? Senang menyapa, tidak suka mencela. Menghargai perbedaan pendapat. Tidak merasa kelompoknya paling benar. Sepakat ya Pak? Di kantor-kantor Bapak ada itu. 3 orang pulang kalau saya ngisi kajian. Masya Allah. Buruk sekali pola pikir seperti itu. Yang kedua tidak suka mencela. Beda hadis ngamuk dia. Contoh sederhana Pak. Takbir itu banyak. Semua sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aku merasa yang begini paling benar. Tangan duluan sah. Kaki duluan sah. Kalau kita terus dua tangan duluan. Saya udah propose. Udah tangan duluan boleh. Ayat tidak begitu. Digoyang dari awal sah hadisnya sah. Goyang ketika melihat asyhadu an la ilaha illallah boleh. Diam juga bagus. Yang berbahaya gurunya sejenis. Alhamdulillah belajar dari Muhammadiyah Dewan Dakwah. Masya Allah. Tapi kalau dia gurunya sejenis, di luar dia nggak benar. Ini yang merusak Islam itu. Kalau kita berwawasan, punya kitab, enak Pak. Tidak merasa kita paling benar. Merasa Bapak saudara saya bagian dari Bapak. Muncul apa? Penghargaan. Hari ini kita bangun itu. Hari ini wallahi semua orang Islam yang beriman berpuasa. Kulkas kita penuh. Maaf, orang miskin, orang kaya. Orang satu nasib biasanya kompak. Bapak pernah belajar psikologi masa? Orang satu nasib kompak. Kenapa Indonesia sering nasib sekali bangkit habis? Resikonya terburuk Pak. Apa? Revolusi. Sama dengan orang. Kalau terus menerus umat Islam itu dizolimi. Suatu saat akan bangkit. Tunggu waktu. Pertama pertolongan Allah datang. Kedua emosional terbangun. Karena kita tidak satu nasib biarin aja. Pendapatan gue tinggi kok. Sekarang Masya Allah disatu nasibkan kita hari ini. Lapar. Masih enak kita. 13 jam 22 menit. Di Rusia 22 jam. Anak saya telepon dari malam. Berapa menit, berapa lama anak kamu saum di Turki? 16 jam lebih ayah.
Di Stockholm 22 jam Pak. Di Inggris sekarang 19 jam. Saya mau Zoom meeting ini dengan masyarakat Eropa. Inggris, Perancis, Jerman, Belanda. Jam 4 nanti. Mereka bisa saum kok 19 jam Pak. Di Inggris hari ini. Stockholm hampir 23. Di Rusia 22. Begitu berbuka puasa. Sholat, Isya, Imsyak. Kapan makan gado-gado? Memang gak ada gado-gado di sana. Gak sempat makan karedok. Wallahi kita datang syukur kita kalau kita pernah tinggal di Eropa. Alhamdulillah ya Allah. Hamba puasanya 13 jam 20 menit. Berbuka kalau mau gratis ke masjid. Gratis kan Pak? Gratis Pak. Semua ada. Subhanallah. Apa kurang kita orang Indonesia? Kurang syukur Pak. Nikmat kita luar biasa. Musim panas tidak berlebihan, musim dingin tidak kedinginan. Pernah Bapak di Eropa tinggal? Belum? Udah Pak ya? Kasihan ya. Apalagi kalau minus 20, 5 lapis baju kita Pak. Saya pernah tinggal dengan minus sekian. Subhanallah Pak, makanya saya pulang ke Indonesia. Ya Allah masih enak tinggal negeriku ya Allah. Gak ada makanan di rumah, aku ke masjid dapat gratis. Kalau berebut dapat 2 box, betul? Masya Allah. Nah kita kembali ke ayat. Gak apa-apa ya, lebih-lebih jam 1 boleh ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Awal diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi tidak semua Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sebagai apa? Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Makanya kalau Bapak ke Jerman yang saya katakan kemarin, ada di sana Sungai Rhein. Bapak masukkan kaki, beningnya Masya Allah. Mereka ikut ajaran Islam, menjaga kebersihan. Bapak tinggal di Jakarta, masukkan kaki ke Ciliwung, 2 hari infeksi. Secara teori harusnya Indonesia negara Islam paling bersih di dunia. Karena kita Islam terbanyak di dunia. Secara teori, saintis, ilmuwan paling canggih harusnya keluar dari Indonesia. Datang dari Indonesia. Tapi nyatanya dari negara Jerman, Perancis, Inggris, Swedia. Kenapa? Terlambat membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran sempurna bicara ilmu, sains, dan teknologi. Ilmu apa Bapak cari? Al-Quran sempurna. Psikologi, antropologi, biologi, medis, semua lengkap. Makanya kalau Bapak ke Chicago University, ke Harvard University, atau Boston University, atau ke Melbourne, Bapak coba cari. Di library mereka, penelitian mereka luar biasa. Bahkan sekarang di Nederland itu ya, ada Islamic Studies Pak, studi-studi Islam, khusus mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Mereka, itulah salah satu asbab tertarik sama Islam itu. Kita terbalik Pak, baca hadis tapi mengabaikannya. Betul ya Pak? Persaudaraan kita bagus dalam Islam, tapi dalam realita. Masya Allah. Oke, kita teruskan. Kedua, penjelasan atas petunjuk itu. Bagaimana antum dapat tahu penjelasan kalau antum tidak baca hadis? Betul Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah wa atuz zakah warika'u ma'ar raki'in. Betul. Antum dari mana tahu ruku, sholat, tumakninah, sujud? Dari mana antum tahu? Hadis. Siapa yang mencontohkannya? Rasulullah. Makanya dikenal 2 tafsir yang paling populer. Tafsir ayah bil ayah. Ayat menafsir ayat. Ayah bil hadis. Ayah ditafsir hadis. Dari mana kita tahu bacaan sholat? Seperti awal sholat. Habis takbir apa bacaan kita? Banyak itu. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sahih, baru baca Fatihah. Apalagi Allahumma ba'id baini khotoyaya. Sahih. Bacaan ruku juga begitu. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Sah. Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, silakan. 4 Pak. Makanya kalau kita punya ilmu enak sekali. Oh, kalau imam menjaga cepat cukup itu baca Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Sami Allahu na'midah, Allahu akbar. Kalau imamnya nanti kencang, baca yang panjang. Syaratnya harus punya ilmu, talibul ilm. Nah, apa itu? Wal furqan, dan pembeda di surat 2185 tadi.
Kenapa kita tidak jadi pembeda, memahami perbedaan? Karena sudah membaca ayat. Oh berarti kalau sudah baca Quran, mengimani Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kita beda Pak Iwan penampilan kita dengan non-muslim. Garis miring ke kafir. Indonesia nggak boleh ngomong kafir Pak. Padahal kafir itu lebih santun daripada non-muslim. Kalau non-muslim tidak selamat. Kalau kafir menutup-nutupi. Kalau ditutupi, tutupnya terbuka masih menerima hidayah. Tapi mereka lebih nyaman disebut non-muslim. Padahal kasar itu non-muslim itu. Non itu tidak, muslim itu selamat. Berarti neraka dia. Tapi kalau kafir belum tentu neraka. Karena menutup-nutupi. Kalau terbuka dapat hidayah, masuk Islam, surga kau saya bilang. Oh jangan Pak Munzir bilang kafir lah. Vulgar apa? Non-muslim. Oh bukan pelacur Pak. PSK. Dianulir bahasa yang resmi itu, dimasukkan bahasa yang ringan, tapi tidak merasa berdosa. Kenapa? Oh dia bukan pelacur apa-apa. PSK, pekerja seks komersial. Namanya seks pasti komersial. Kalau gratis semua ke sana. Bayar aja orang ke sana apalagi gratis. Hati-hati Bapak ya. Kekuatan-kekuatan asing sudah membuang bahasa Islam dalam keseharian. Apa itu? Biologi. Harusnya apa? Ilmu hayat. Yang muncul apa? Astronomi. Harusnya apa? Ilmu falak. Oh hari Minggu, harusnya Ahad. Kok mau antum? Waktu saya di sekolah di Medan, enggak saya temukan kalender Minggu. Ahad. Saya dulu enggak belajar biologi. Apa? Ilmu hayat. Saya dulu enggak belajar matematika. Aljabar. Saya dulu enggak belajar etika. Akhlak. Bapak usia berapa? Masih ingat Bapak? Kalau saya di Medan nggak belajar dulu etika itu, akhlak Pak. Tidak tahu persis kapan perubahan ini, tapi umat Islam enjoy. Maaf, kenapa bisa enjoy? Masya Allah. Oh ternyata ada furqan, pembeda. Apa yang membedakan kita? Penampilan, ucapan, omongan, perbuatan, perkataan. Oh iya. Kita Muslim, omongan dijaga, penampilan dijaga. Tempat kita bukan di diskotik, bukan di karaoke, bukan muter di mall, bukan kemana-mana. Di mana? Masjid Ta'lim. Ide karaoke, diskotik, musik, bioskop, nightclub. Itu ide non-muslim, ide orang kafir. Karena mereka susah mendapatkan ketenangan jiwa. Kita ketenangan jiwa gampang. Pertama, rajin zikir. Zikron katsira wa yusabbihu bukratan wa asila. Yang kedua, banyak ke masjid. Yang ketiga bersahabat dengan orang soleh. Yang keempat banyak membaca Al-Quran. Yang kelima senang sedekah. Tenang Pak. Karena orang kafir itu susah mendapatkan ketenangan jiwa. Antum tahu dua negara paling tinggi bunuh diri di dunia? Jepang dan Amerika. Secara teori psikologi dan sosiologi. Harusnya mereka nggak bunuh diri. Sanitasinya bagus. Lingkungannya bagus. Corona terbesar di negara non muslim, bukan negara Islam. Masya Allah. Lihat India, Italia, Prancis, Inggris, Amerika, China. Bukan di negara Islam. Bukan di Indonesia, bukan di Nigeria, bukan di Sudan. Tapi di sana. 5 kali sehari kita Pak minimal berwudu. Bapak baca Al-Quran minimal 2 juz sehari. Mau kapan kena coronanya? Bagaimana Pak kalau kena corona? Berarti sudah takdir. Iya Pak Iwan, enak kok mendeteksi itu. Kalau mereka mau ilmiah, jujur, objektif. Justru 6 negara terbesar korban corona non-muslim. Secara teori medis dan uji klinis, mereka cukup bersih. Alat kedokterannya canggih. Dokternya berpengalaman. Tapi mereka paling banyak korban. Harusnya kan negara-negara Islam. Ethiopia, Nigeria, Sudan, Bangladesh. Nyatanya no. Masya Allah. Ternyata setelah lihat Pak Iwan jadi objek hari ini karena namanya cuma dia yang saya tahu nama di sini. Bukan hanya Al-Quran saja diturunkan di bulan Ramadan. Ternyata semua kitab suci diturunkan di bulan Ramadan. Mau tanya sama umur berapa antum? 24, udah nikah. Tahun depan ya, udah ada calon. Rasulullah umur berapa? Rasul nikah umur berapa? 40 katanya, 40 istrinya bro.
Kalau Rasulullah 25, menutupin dia dibilang 40 gitu. Ya, yang siapa namanya Mas? Udah bekerja. Namanya bagus, Baihaqi, Masya Allah. Ya, Muhammad al-Baihaqi. Bisa ganti nama hari ini? Masya Allah. Bapak lihat, ternyata Pak saya pergoki. Bukan hanya Al-Quran diturun di bulan Ramadan. Semua kitab. Masya Allah. Satu. Suhuf. Tahu apa suhuf? Suhuf itu lembaran. Kan ada ayatnya. Suhuf Ibrahim wa Musa. Lembaran Ibrahim dan Musa. Suhuf kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Yang kedua. Taurat kepada siapa? Kepada Nabi Musa. Yang ketiga, Injil kepada siapa? Kepada Nabi Aisyah. Al-Quran kepada siapa? Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad. Kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua kitab diturunkan di bulan Ramadan. Bahkan di Bible dikatakan, Yesus Kristus berpuasa di bulan ke-9. Bulan ke-9 itu bulan apa? Bulan Ramadan. Matius pasal 4 ayat 2 berbunyi, setelah Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka laparlah ia. Amin, haleluya. Apa arti haleluya? Haleluya bahasa Ibrani, bahasa Arabnya apa? Alhamdulillah. Immanuel apa artinya? Tuhan datang. Shalom, apa bahasa Arabnya? Assalamualaikum. Itu bahasa Ibrani Pak. Shalom, Immanuel. Ya, Masya Allah. Udah kita pelajari nanti bahasa Ibrani tahun 2024. Ya, insya Allah. Suhuf. Ternyata suhuf Ibrahim turun tanggal 1 Ramadan. Masya Allah. Taurat kepada Musa tanggal 6 Ramadan. Injil kepada Isa tanggal 13 Ramadan. Al-Quran kepada Rasulullah di hadis ini tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal berapa? Kalau jawaban benar boleh pulang. 24 Ramadan. Masya Allah. Ini sejalan dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam kemuliaan. Malam kemuliaan tanggal berapa sampai tanggal berapa? 21 sampai 29. Ilmiah. Memang ada 3 pendapat tentang itu. Tanggal 17, tanggal 20, tanggal 24. Tapi berdasarkan hadis ini saya temukan di sini tanggal 24. Umumnya orang Asia Tenggara percaya tanggal 17. Tapi kalau di Timur Tengah 24 sebagian. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan di malam kemuliaan. Apa bedanya? Nah, apa beda ini dengan Al-Quran? Di sini mau saya jelaskan. Suhuf Ibrahim diturunkan 1 Ramadan. Selesai, tanggal 1 selesai. Tuntas selesai. Taurat kepada Musa tanggal 6 selesai. Tanggal 13 selesai. Sekaligus. Di tanggal itu. Selesai tuntas. Kalau Al-Quran diturunkan dari mana? Laul Mahfuz. Diturunkan sekaligusnya ke Baitul Izzah. Rumah kemuliaan. Izzatul Islam. Kemuliaan Islam. Makanya sering Ustaz bilang, kita harus menjaga izzah kita lah. Apa artinya? Kemuliaan. Ya. Ya. Kepada siapa? Lewat siapa? Lewat malaikat Jibril. Iqra. Dan seterusnya. Selamat. Terus sampailah ke tangan Munzir Situmorang. Hari ini. Itulah yang saya baca. Ini diturunkan sekaligus karena sifatnya sementara. Diwafatkan Ibrahim, langsung hukum berubah ke Taurat. Diwafatkan Musa, diturunkan Isa,
langsung berubah hukumnya, udah hukum Injil. Kalau Al-Quran permanen, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah sidqa wa adla, selesai. Tapi prosesnya lama 23 tahun. Yang kedua, yang ketiga, apa perbedaannya? Sohab Taurat Injil diacak oleh surat 3 ayat 72 73 dari 71. Kedua, surat 4 172 173. Coba cek di sini. Ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil. Hai ahlul kitab, kenapa kamu campurkan hak dan batil? Jadi ketika Umar memegang Taurat itu, bagaimana kita menyikapi ini Rasulullah? Apa jawab Umar? Jangan tolak keseluruhan, jangan terima keseluruhan. Di dalamnya masih ada firman Allah. Sama dengan Injil. Apa ini yang benar di sini? Ini ada, mana itu? Yohanes pasal 17 ayat 3 paralel dengan Al-Quran. Surat 7, surat 5 ayat 75. Paralel Pak. Kenapa bisa sama? Karena kata Rasulullah, masih ada firman Allah. Langsung baca surat 7, 71, 72. Langsung terjemahan. Sudah ketemu? Ya. Ya. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun. Ya terus 72, 73. Salah itu 372. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah. Salah. Sesungguhnya Allah itu surat 3. Oh surat 3. Iya, ketahuan itu. Surat 3 itulah isinya ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Betul? Kenapa bisa salah? Lagi puasa ya? Iya. Surat 3 72 73. Dan segolongan ahli kitab berkata kepada sesamanya salah itu. Iya. Iya Pak ya. Itu kan isinya kan. Baca Pak. Coba Bapak. Iya, di mana kenapa ada selek? Barangkali baru putus cinta ya. Iya, kuping saya langsung nggak nyaman kalau salah. Wahai ahli kitab, iya. Mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengatakan? Iya Pak, saya dialog dengan pendeta. Habis dialog atau apa kata Pak pendeta? Kami tahu Pak Munzir Muhammad itu nabi. Kami tahu kok Allah itu Tuhan. Kami sadar kok Al-Quran itu kitab suci. Tapi kalau saya masuk Islam, siapa yang bertanggung jawab terhadap ekonomi kami? Sama dengan imamat. Pasal 11 ayat 7. Apa isinya? Dan lagi babi jangan kamu makan. Dagingnya jangan kamu sentuh. Unclean to you. Can you speak English? Unclean to you. Gak bersih untuk kamu. Kotor, haram kalau bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya unclean to you. You know? Gitu. No smoking gitu kan. Bapak lihat ini. Inilah yang dikatakan firman Allah. Makanya kenapa sih Pak Munjir belajar itu? Ada informasi dari Quran. Mana yang benar itu? Nih Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal adalah satu-satunya Allah yang esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Itu tertulis. Berarti syahadat mereka asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus rasulullah. Mana dalil Al-Qur'annya? Surat 575 gitu loh. Baca surat 575, jangan salah. Al-Maidah ayat 75. Ini studi komparatif antara kitab suci karena kita disuruh beriman ke sana. Mereka bilang, "Pak, kenapa Bapak tidak beriman kepada Yesus padahal Yesus adalah Tuhan?" Bapak jawab apa? Jawabnya sederhana. Tidak ada satu ayat pun Yesus pernah meminta untuk disembah. Kalau dia sebagai Tuhan, Bunda Maria pun tidak pernah menyembah dia. Beda dengan kami. Terus Bapak menyembah siapa? Menyembah Allah. Mana dalilnya? Surat 20 ayat 14. Innani anallah. La ilaha illa ana fa'abudni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Makanya ada profesor ngomong di YouTube itu. Siapa bilang Allah itu Tuhan? Mana ayatnya? Ini ayatnya. Innani anallah.
La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budni, mengabdilah kepadaku. Memang disuruh kita menyembah Allah. Makanya saya menyembah Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat. Oh, berarti zikir terbesar apa? Salat. Terakhir orang meninggal di apa? Disolatkan. Betul kan? Jadi apa? Ya alal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil. Kenapa kamu campurkan? Justru kita setelah tahu ini, saya bongkar di sini. Betul kita temukan itu. Jangan tolak keseluruhan, jangan terima keseluruhan. Sifatnya berarti yang ketiga, perbedaan ketiga apa? Taurat, Zabur, Injil sudah tidak berlaku di zaman sekarang. Sementara Al-Quran, mana tadi udah dihapus ya. Sementara Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Dalilnya mana? Untuk semua manusia. Apa itu? Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan hai Muhammad, aku utusan Allah untuk kalian semua. Sementara Yesus tidak. Mana dalilnya? Matius pasal 15 ayat 24. Sesungguhnya aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bukan untuk dunia aku diutus. Selesai. Al-Quran beda Pak. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Yang ketiga, apa itu Al-Quran? Buka Al-Quran. Apa fungsinya? Satu, surat 5 ayat 15 sampai 16. Kedua, surat 21 ayat 10. Yang ketiga, surat 20 ayat 124 sampai 126. Kedua, surat 2 1 sampai 3. Surat 3 1 sampai 4. Surat 5 1 sampai 4. Surat 7 1 sampai 5. Surat 11 1 sampai 6. Surat 13 1 sampai 7. Ini penjelasan apa itu Quran. Al-Quran menjelaskan dirinya sendiri. Ya silakan, antum cepat cari. Udah ketemu? Surat berapa? Ayat 75. Ya, apa kata Allah? Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Tuh, Al-Masih putra Maryam. Setiap Allah menyebut Al-Masih, dilampirkan ibunya, putra Maryam. Karena Allah Maha tahu ini akan dipertuhan. Kalau putra Maryam berarti bukan putra Allah dan bukan Allah. Haleluya. Iya, ilmiah loh ayat ini. Paralel dengan apa Pak? Dengan apa tadi itu? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus ada utusan Allah. Ini ilmiah bukan sentimen Pak. Ilmiah di kitab kita temukan di Al-Quran dan Injil. Makanya kalau saya dialog enak Pak. Bukan sentimen tapi argumen. Bukan memukul tapi merangkul. Bukan mengejek tapi mengajak. Bukan memojokkan tapi menjelaskan. Bapak lihat saya di YouTube itu 2 jam mereka masuk Islam. Karena saya tidak mengejek, hanya menjelaskan. Habis ayat saya tutup. La ikraha fiddin, tidak paksaan dalam agama. Kalau Pak Pendeta masuk Islam monggo, enggak masuk Islam silakan. Karena hak prerogatif memberikan hidayah hanya Allah. Renungi, tiba-tiba setahun enggak ada komunikasi. Pendek cerita. Nelpon sang pendeta. Pak, tolong Islamkan saya. Enggak usah Pak, udah kebanyakan saya bilang. Repot ngurusnya. Dia bilang, kalau sampai besok saya meninggal tidak masuk Islam, siapa yang bertanggung jawab? Oh berarti serius. Pernah ada dokter seorang Katolik, habis dialog diam bertahun-tahun. Rupanya diam-diam dia pelajari Al-Quran Pak. Dia pelajari, dia riset. Karena dia dokter spesialis, orangnya cerdas. Educated, bukan not educated. You know? Tiba-tiba ditelepon tengah malam, jam 2 malam. Pak tolong Pak Islamkan saya. Udah kebanyakan Pak orang Islam repot ngurusnya. Apa kata dokter? Pak, kalau sampai besok saya tidak masuk Islam, siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya Masya Allah, tengah malam dia masuk Islam. Kalau rajin baca Quran itu Pak Iwan, walaupun mereka non, itu insya Allah dapat hidayah. Seperti kawan saya. Dulu aktivis gereja luar biasa. Tiba-tiba sekarang menjadi muslim taat. Sederhana kok saya tidak pernah ngajak mereka masuk Islam. Cuma saya menjelaskan Islam. Orang tertarik Pak. Ini sahabat saya.
Katakanlah abang saya si bapak ini. Beliau memang senang pisang, tapi dia tidak pernah berkenalan dengan apel. Tapi begitu saya perkenalkan apel, Bapak pernah makan apel? Enggak Pak, enak pisang saya. Maaf ya Pak, saya punya apel loh ini. Bagus untuk jantung, peredaran darah, mengencerkan darah, segala macam. Kandungannya bagus untuk darah, untuk jantung, untuk peredaran darah. Masa sih Pak ya, saya tidak menjelekkan pisang Bapak. Saya hanya menjelaskan keunggulan apel. Diam-diam Bapak makan apel. Loh iya ya, detak jantung saya semakin teratur. Saya naik sepeda tidak ada getaran. Ternyata beliau berpindah ke apel karena apa? Penjelasan yang benar. Bukan memojokkan pisang beliau. Masya Allah. Bil hikmah wal mau'izotil hasanah. Kenapa Islam itu agama yang hak, kitabnya sempurna tapi orang rame-rame murtad? Jawabnya sederhana. Karena tidak mau mempelajari Al-Quran. Padahal dengan Al-Quran kita mulia. Dengan Al-Quran kita tenang. Coba Bapak cek. Antum ya, orang tua masih hidup. Masih hidup ya? Coba kalau meninggal, antum enak mana? Berzikir atau ngundang grup musik? Jauh. Ya jauh lah dari Allah. Tapi kalau antum berzikir di depan orang tua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umur 30 tahun ayah kita berpisah ya. 30 tahun ayah membesarkan aku. Allah menyiapkan pemelihara ayah lebih bagus dari kami. Allahumma lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Antum tenang. Tapi kalau antum mendengar musik gak bakalan. Karena musik itu merusak jangka panjang. Pahala mana? Dengar musik atau dengar Quran? Sayangnya pengurus masjid masih musik di mobilnya. Saya pergoki jemput saya kajian. Nyetel musik lagu barat lagi. Send me the pillow that you dream on. Ya Allah, mendingan pesan nyetel musik apa Pak? Murotal kan? Setiap kalimat dapat pahala. Masya Allah, masih banyak orang muslim senang musik. Itu bukan tipikal kita orang beriman. Orang beriman itu tidak suka musik, sukanya Quran. Bapak berhentilah ya. Begitu dengar musik, masuk sakaratul maut. Ya, kalau dengar Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inna lillahi la ilaha illallah. Kenapa? Di sekitar kita malaikat. Tapi kalau musik, campur seruling, campur organ tunggal. Makanya Bapak menikahkan anak, jangan pakai organ tunggal nyanyi. Ciri-ciri hari kiamat kata Rasulullah menjelang. Banyaknya bidu wanita. Kedua, diperjualkannya alat musik. Hati-hati Pak. Saya masih pergoki banyak pengurus masjid memestakan anaknya di hotel pakai musik dan nyanyian. Subhanallah. Dirubah ya Pak. Sayang. Ada pernyataan seorang pendeta Ambon. Kalau orang Islam itu sama dengan kami tidak tertarik kepada Islam. Tapi ketika orang Islam beda dengan kami, itulah membuat kami tertarik. Yahudi dan Nasrani maju karena meninggalkan kitabnya. Kita mundur karena meninggalkan Al-Quran. Saya ulangi Pak. Yahudi Nasrani maju karena meninggalkan kitabnya. Kita mundur karena meninggalkan Al-Quran. Contoh sekarang Brunei, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, Bahrain, Turki. Kemana mereka? Back to Quran. Kita back to musik. Lihat televisi Pak. Setiap hari musik. Padahal negeri Islam terbesar di dunia. Masya Allah. Mau jadi apa kita Pak? Kita diumpan Pak. Di semua kabupaten kota sudah dibangun mall. Digiring kita ke pasar. Padahal berdasarkan hadis pasar itu apa? Masjidnya syaitan. Ke pasar sekedar belanja. Ini setiap ahad orang-orang muslim maaf. Bawa anak makan-makan. Memangnya gak pernah makan enak di rumah. Tapi furqan. Beda dong dengan orang. Kita di pesta sekarang berdiri. Kecuali saya gak mau saya. Saya cari kursi dulu atau saya ngomong sama ngundang. Pak tolong masukkan saya daftar PPIP. Supaya dapat kursi meja. Orang kafir berdiri makan. Minum berdiri tangan kiri. Kita makan berdiri. Apa bedanya dengan mereka? Tasyabbuh. Man tasyabbah biqaum fahuwa minhum kata Rasulullah. Barang siapa yang merupai suatu kaum dia sama dengan mereka. Coba lihat Bang Iwan. Apa bedanya orang Islam pesta dengan non muslim? Makan berdiri, minum tangan kiri, laki-laki perempuan berbaur. Terus wal furqan tadi di mana? Pembeda. Enggak ada lagi. Mau kapan orang simpati kepada Islam? Kita sama karakter dengan mereka. Membuat mereka simpati ketika kita beda. Ucapan kita dijaga, aurat kita ditutup, istri kita tidak berkeliaran, anak kita berhijab. Baru luar biasa ya Pak Anu. Anaknya keluar rumah semua nutup aurat.
Istrinya tidak berkeliaran ke mall tapi ke masjid dan pengajian. Anaknya kemana-mana menghafal Quran bukan menghafal nyanyi. Tertarik mereka Pak. Ini enggak Pak, enggak ada beda sekarang. Mereka nyanyi, kita nyanyi. Alasannya apa? Musik Islami. Kapan musik masuk Islam bro? Pernah mualaf musik. Ini saya kritisi ini kita umat Islam Indonesia ini. Anak saya 3 Pak, enggak pernah saya bawa jalan ke mall. Biarkan mereka secara alamiah mengenal mall. Ini hari Ahad ke mall bawa makan-makan. Kapan anak mengenal masjid? Ke mall bapak bawa uang jutaan, ke masjid cuma 10.000. Makanya masjid-masjid banyak terbengkalai. Harusnya ke masjid yang bawa uang banyak. Karena itu cadangan untuk akhirat. Kalau ke mall habis Pak. Jujur aja lah jujur. Makan ke mall sekali ke mall berapa? 700, 1,5. Betul? Ke masjid ada pernah. Masukkan 1 juta, bapak 2 juta, 3 juta. Pernah ketemu? Enggak bakalan Pak. Saya ke masjid bawa dompet Pak. Tapi kalau mall saya enggak bawa. Supaya enggak diminta istri saya. Iya. Harusnya bawa dompet itu uang. Itu ke masjid Pak. Bukan ke mall. Ini enggak Pak. Ke masjid sendiri. Ke mall bawa anak istri. Dibalik logika Kristen. Orang Kristen lihat orang Ahad. Anaknya, istrinya jam 6 persiapan ke gereja. Pembantu muslim mereka bawa. Kita enggak Pak. Ke masjid kita sendiri. Ke mall bawa anak. Rugi kita. Jujur Bang Iwan. Jumatan berapa di sini? Dapat. Jumatan. Tromol Jumatan. Berapa minimal? Minimal berapa? Berapa minimal Pak? 5 juta. Terbesar berapa? Kapasitas berapa? Bapak tahu nggak salah satu gereja Jakarta? Satu hari 4 kali 3, 4 kali 4, 16, 160 juta. Kebaktian jam 8 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 10. 10 jam 4 kali, satu kebaktian 40 juta. Mereka kebalik Pak. Ke mall baru dia pulang antar istrinya, baru ke mall dia. Kita nggak ke mall bawa istri anak, habis uang. Ke masjid sendiri, anak nggak punya ilmu. Kita balik logika psikologi itu. Contoh, anak bapak kemana hari ini? Kenapa nggak ditelepon luar kota? Ini ada loh Ustadz radikal ngisi, terus mana? Makan di rumah kita nak. Tapi kalau jalan makan-makan, nak besok ulang tahun papa makan-makan ya. Harusnya sama-sama membahas Quran, bukan sama-sama makan. Karena kalau makan sering dilakukan anak. Kalau membahas Quran belum tentu anak ada. Enak kan logika saya kan? Betul? Sekarang kemana anak kita? Saya jujur Pak, Padang Masar saya agak ringan besok hisap saya. Karena saya nggak pernah bawa anak saya ke mall. Kan di rumah makan enak tiap hari. Makan apa nak? Sop. Besok apa? Kepala kakap. Besok makan ini, makan. Supaya mereka jangan ke mall. Rumah kita bikin bersih. Kamar ventilasi cukup. AC-nya diservis. Spraynya diganti. Anak betah di rumah. Sepakat ya dari PDIP? Nah, ada 2 mewakili ini. Nih Demokrat. Muldoko atau siapa ini yang biru ini? Benar Bang Iwan. Ini sering saya kampanyekan. Kenapa kita giring anak ke mall bukan ke masjid? Akhirnya sampai tua anak tidak mengenal masjid. Jadi kalau anak saya pulang saya tanya, tadi sholat di mana anak sini? Berjamaah. Bukan saya tanya makannya pertanyaan ketiga. Karena anak itu nggak tanya pun makan bisa cari makan sendiri. Tapi kalau masjid harus disuruh masuk masjid. Nyanyi itu Pak, nggak dihafal-hafal anak-anak. Karena dipertontonkan. Di mana? Masjid ada nyanyian. Di kafe nyanyian. Di mall nyanyian. Wisuda sarjana nyanyian. Mutasi pejabat nyanyian. Sertijab nyanyian. Terus Qurannya kapan didengar? Negara Islam terbesar loh Pak kita. Jujur ya, mutasi pejabat ada nyanyi-nyanyi nggak? Sertijab nyanyi nggak? Para hadirin, kita bersyukur hari ini pejabat yang menggantikan suaranya luar biasa bagus. Dengan pejabat yang lama kita mohon membawakan sebuah lagu Sing a Song Send Me the Pillow gitu. Pernah para hadirin, alhamdulillah kita bersyukur pejabat yang baru hafiz Quran 30 juz. Kami mohon Bapak pejabat yang baru membacakan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 79. Bubar orang Pak. Siapa? Pulang orang. Kalau saya presiden target saya, lihat Erdogan. Acara resmi, apa yang dilakukan? Baca Quran. Yang baca Quran siapa? Bukan Hafiz, siapa?
Erdogan. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh yang terhormat Presiden Turki Bapak Dr. Erdogan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya mimpi Indonesia seperti itu. Kira-kira bisa enggak kalau saya jadi presidennya? Bisa? Erdogan Eropa loh Pak itu. Tantangannya besar. Kok bisa Pak? Anak saya hari ke-18 udah menerima zakat fitri. Ditelepon, gembiranya, ayah dapat zakat fitri. Iya nak, memang hak kamu nak. Pertama kamu musafir, kedua jihad fisabilillah, kadang sedang nuntut ilmu nak. Saya dulu anak yatim kuliah di Indonesia, belum pernah saya dapat zakat waktu kuliah sampai hari ini. Ini dapat zakat Pak, warga negara asing yang beragama Islam. Dapat zakat, tanggal 18 sudah dibagiin. Anak saya gratis asrama, gratis makan. Oh Ramadan Masya Allah Pak, melimpah. Lihat ayah bistik segede ini, sate segede-gede. Kita satenya kecil, nasi padang kecil. Sekilo 600 tusuk. Campur lemak Pak, 3 hari meninggal. Kenapa saya suka bicara ini Pak Iwan? Kapan ya Allah negeri berubah? Jadi umat Islam berkewajiban menciptakan pemimpin yang berkualitas. Mencintai negaranya dan mencintai agamanya. Takbir! Mulai ngantuk saya lihat. Wah Allah, udah jam 1 lewat juga ini. Gara-gara Bang Iwan ini. Apa itu Al-Quran? 3 ayat saja kita bahas. Surat 5, 15, dan 16. Ini penting saya bahas. Langsung. 5, 15 sampai 16. Langsung cepat-cepat. Masya Allah. Tunjukkan kejantanannya. 5 ayat 15 sampai 16. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu bahwa banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Tuh. Allah sudah mengutus Rasulullah menjelaskan banyak isi kitab. Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Jika tidak, kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Itu dihapus. Akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Jika tidak, kamu akan kuminta pertanggungjawaban. Abad ke-18 tidak ada lagi isi Muhammad. Muhammadnya dihilangkan. Tuh informasi dari Al-Quran. Makanya kalau mereka teliti itu, oh berarti ada informasi akan Nabi. Karena Isa diangkat. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Melainkan dimiripkan dengan dia. Begitu orang bertekapan diturunkan lagi Nabi kapan? Diturunkanlah Muhammad bin Abdullah. Khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Nabi terakhir. Betul kan Pak? Begitu turun Rasulullah, apa kata mereka? Hadza sihrun mubin. Ini sihir yang nyata. Ditegur Allah di ayat itu. Terus jangan lihat saya, lihat Quran. Buka aja maskernya Mas, supaya suara jangan hilang. Terus. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh. Iya. Terus. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Dengan cahaya itu kita menerima kebenaran. Minaz zulumati ilan nur biiznih. Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Bukan sekadar cahaya Pak. Cahaya redup susah baca. Cahaya yang tidak terang susah kita menjelaskan. Tapi ini cahaya yang terang benderang. Di ayat 16 itu. Betul kan? Minaz zulumati ilan nur biiznih. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan jalan apa? Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ke jalan yang lurus. Kita inilah dapat. Kami orang-orang Batak udah dapat. Masuk Islam lah situ mau orang si Hombing, Nenggolan, Panggabean. Masuk Islam lah Sinaga, Nababan, Lumban Tobing. Karena apa Pak? Mencari. Ada orang ngomong gini, Ustaz doakan saya ya. Kita balik aja logikanya, dokter. Doakan saya jadi dokter. Gak bisa dong doakan doang, harus kuliah di kedokteran. Sama dengan ente. Gak bisa dong menjadi orang soleh kalau gak diusahakan. Emangnya saya bisa jadi dokter kalau gak kuliah kedokteran? Doakan ya Ustaz, saya orang soleh. Gak bisa Pak, Bapak ke masjid aja jarang. Gimana orang soleh? Pengajian aja pulang, udah telat nyender. Iya. Jadi Ustaz itu enak Pak. Sakit kita didoakan, pulang bawa besek. Akhir begini biasanya dapat THR. Biasanya, saya bukan minta Pak. Di tempat lain biasanya dikasih. Di sini Allahu a'lam, regulasikannya berbeda. Jangan dibilang, oh Pak Munjir minta. Enggak, mengingatkan. Ya, subhanallah. Ya, tahu arti Batak itu, banyak taktik. Masya Allah.
Iya Pak Iwan, Allah minta, nggak minta Pak. Sekadar fastabiqul khairat, saling mengingatkan kita. Subhanallah, betul. Terus Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk pada orang-orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. coba lihat Pak, hanya satu sumber keselamatan, kembali mencari ridha Allah, menerima Al-Quran sebagai firman. Jadi Al-Quran itu jalan keselamatan. Masih jalan, iya. Kenapa masih jalan? Banyak orang baca Al-Quran masih sesat. Kenapa? Menafsirkannya salah. Inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa kata oknum ustadz yang liberal itu? Berarti kalau tidak melakukan perbuatan keji, kita tidak wajib sholat. Itu sesat atau benar? Rasul sendiri dijamin masuk surga. Perang saja dia masih sholat. Namanya perang sholat khauf, sholat takut. Cuma 1 rakaat. Perang aja wajib sholat. Logikanya kita mempertahankan Islam. Senjata di tangan, badan berlumuran darah. Lihat orang-orang yang kena tikam tombak perang Uhud itu. Memancar darah. Umar bin Khattab Pak, sedang sholat subuh. Tikam Abu Lu'lu. Memancar. Begitu terjadi. Dikira anaknya air itu untuk minum bro. Guys, kan itu. Dibawalah segelas. Oh namanya Umar. Bukan untuk minum, air wudhu. Bukankah subuhku tadi belum selesai? Masya Allah Pak. Kondisi bocor segini Pak. Darah memancar di sini. Cek. Cek. Jadi penusukan-penusukan imam sekarang itu perulangan sejarah. Umar itu kan mati ditikam. Utsman itu ditombak waktu membaca Quran. Begitu mau didudukkan, mau tidur, ditidur. Aku mau duduk, sholatlah Umar. Udah duduk. Padahal darah sudah memancar. Tangan masuk ke dalam Pak. Padahal tangan Umar itu mungkin 2 tangan saya. Karena Umar itu tingginya 2,2 meter 20. Salah satu manusia paling takuti di Mekah waktu itu. Masuk. Artinya apa? Kondisi separah itu pun masih sholat. Begitu sadar kalau kita, ke rumah sakit, dokter. Dia enggak. Aku selesai, bukankah sholat subuhku tadi belum selesai? Subhanallah Pak. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, orang yang paling kasih sayang di antara umatku adalah Abu Bakar Siddiq. Tapi orang yang paling kuat memegang ajaran Allah, Umar bin Khattab. Tapi orang yang paling pemalu di antara umatku, Utsman bin Affan. Masya Allah. Utsman itu sangat pemalu Pak. Suatu saat Rasulullah bertamu di rumahnya. Datanglah Abu Bakar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rasulullah biasa aja. Tamu kedua, Assalamualaikum Umar bin Khattab. Rasulullah biasa. Begitu mendengar tamu ketiga Pak, Assalamualaikum. Melihat Utsman bin Affan, Rasulullah merapikan gamisnya. Dari kejauhan kelihatan sama Aisyah. Begitu tamu pulang, ya Rasulullah, ketika Abu Bakar tadi datang, kok biasa-biasa aja. Kalau bahasa Sundanya mah cicing wayak. Kumaha. Begitu juga Umar bin Khattab masuk, biasa aja. Tapi begitu Utsman bin Affan masuk, kulihat engkau betapa malunya. Sampai begitu merapikan baju gamisnya. Apa kata Rasulullah? Bagaimana mungkin aku tidak malu kepada Utsman? Malaikat saja pun malu kepadanya. Masya Allah. Manusia yang paling dermawan Pak. Begitu perang Tabuk berkumandang. Tahu antum berapa unta yang diberikan? 300 ekor unta. Kalau satu unta merah 1 miliar. 300 miliar tanpa perhitungan. Kemarin kan kalau Bapak nonton YouTube saya di Menteng itu. Tema saya itu Utsman bin Affan sang dermawan. Malu kita Pak membaca kisah. Apalagi 1000 dinar. Mau berapa ratus miliar Pak. Sekali sodakoh. 300 miliar Bang. Dengan 1000 dinar. Enggak hitung-hitungan Bang. Beda dengan kita. Wallahi beda dengan kita Pak. Makanya Khulafaur Rasyidin dijamun masuk surga tanpa azab dan hisab.
tanpa azab kubur dan tidak ada hisab di padang mahsyar. VVIP. Tidak ada pemeriksaan. Sama dengan kalau kita kasau, Panglima TNI masuk kan ada pemeriksaan. Kenapa? Protokol negara yang hormat. Maut. Kenapa? Bintang 4. Tapi kalau kolonel masuk, ada surat undangan. Maaf, harus lewat detail detektor. Maaf, kartu pengenal. Kenapa? Kolonel ke bawah. Tapi kalau kita bintang 4, silakan Pak. Seperti itu mereka, VVIP. Ingin seperti itu antum. Ingin. Ikuti tadi. Di antara sahabat dari umatku umat Islam yang paling penyayang itu siapa? Abu Bakar Siddiq. Bicaranya sangat bijak. Orangnya sangat santun. Dia mertua Rasulullah, tapi sangat memuliakan Rasulullah. Apapun kata Rasulullah selalu mengatakan, sadaqta ya Rasulullah. Benar engkau Rasulullah. Enggak ngeyel model kita sekarang. Enggak membantah Pak. Asal apa kata Rasulullah? Sadaqta ya Rasulullah. Benar engkau ya Rasulullah. Makanya disebut Abu Bakar Siddiq, bapak yang membenarkan. Kalau sekarang enggak, bapak yang ngeyel. Terus ayat berikutnya cepat-cepat. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan mereka dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Tapi syaratnya pelajari Quran kata Allah. Minaz zulumati lan nur itu atas izin Allah. Biiznih. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Apa itu Pak? Diberikan jalan yang lurus. Lewat apa? Hidayah kuberikan kepada mereka. Bapak hari ini sudah dapat hidayah loh. Mau duduk sampai selesai. Yang tadi pulang gelisah. Ada yang ngantuk, ada yang nyender. Enggak semua orang dapat kesempatan duduk di sini. Wallahi, Bapak kira Bapak Quran Bapak di luar sana 2 jam lebih bagus dari di sini. Lebih mulia Bapak di sini. Pertama karena tempat ini rumah Allah. Yang kedua karena mengkaji Quran, bukan mengaji Quran. Sering saya tegur itu. Baca apa Ustadz? Quran. Antum dengar saya sedang menjelaskan Quran. Pahalanya lebih besar Pak. Lebih bagus Bapak dengar kajian setengah jam daripada baca Quran 2 juz di rumah. Makanya saya orang Indonesia belum ngerti yang begini. Ulang Pak Munjir kenapa baca Quran? Di sini kan sedang Quran dijelaskan. Lebih tinggi nilainya, lebih tinggi kemuliaannya. Bapak tahu nggak? Sekarang berkerumun malaikat loh sekitar kita. Menunggui kita sampai bubar. Seandainya Allah takdirkan Bapak sampai ke rumah, menjelang ke rumah, meninggal sakit jantung. Insya Allah Bapak mati syahid jannah. Hebatnya kompensasi orang yang mau mengkaji Quran. Syaratnya apa? Ikhlas. Sampai ngantuk-ngantuk boleh. Besok di padang mahsyar Al-Quran ini berbentuk makhluk Pak. Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Karena dulu di dunia dia mengalahkan kantuknya demi aku. Hari ini nanti bersaksi. Dengar Pak kalimat terakhir. Dia menahan kantuknya demi aku kata Quran. Makanya saya bilang Bapak nyender gak apa-apa. Tidur gak apa-apa. Nanti dibanguni. Jadi kesimpulan Pak. Ayat masih panjang. Tapi udah tengah-tengah 2 ya. Kesimpulan sederhana kok Pak Iwan. Waktu kita 5 hari lagi masih ada kok. Marilah kita mengkaji Quran, memperbanyak sedekah. 4 Bapak minta konsentrasi. Kemuliaan, keberkahan, rahmat dan istiqomah. Jangan minta rezeki lah. Rezeki itu minta di sholat Tuhan. Tapi bangun malam sholat itu Bapak minta tolong. Limpahkan kepada hamba ya Allah. Kemuliaan, keberkahan, rahmat dan istiqomah. Bukankah kita masuk Islam karena rahmat Allah? Dan bukankah kita beribadah dengan baik karena ada istiqomah? Ya Pak ya, 4 aja minta. Ulang ribuan kali menjelang masuk 1 Syawal. Limpahkan kepada hamba ya Allah kemuliaan, keberkahan, rahmat dan istiqomah. Limpahkan kemuliaan kepada hamba, rahmat dan istiqomah. Masya Allah Pak. Terima kasih, saya pikir udah melebihi target Bang Iwan. Mohon maaf, saya jangan ditegur lagi ya. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan silakan, boleh. One man one question. 1 orang untuk pertanyaan lebih dari 1 dikenakan tarif. Silakan. Lari Mas, lari. Nama, status, pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Aja maskernya Bapak. Saya Yulman. Buka aja, agak terganggu status, suara. Masker buka aja. Saya Yulman, status menikah. Umur berapa? Umur 42. Oke, pertanyaan Mas. Itu tadi terkait kitab-kitab yang turunkan di bulan Ramadan. Posisi Zabur nggak ada di mana? Memang ya, tidak ada. Kemungkinan besar sama dengan Suhuf. Karena Nabi Ibrahim itu sejaman dengan Nabi Daud. Tapi penjelasan itu yang tidak saya temukan. Karena ada Nabi yang sejaman. Nabi Daud dengan Ibrahim. Siapa lagi sejaman? Isa dengan Yahya. Ibunya Nabi Yahya itu kan kakaknya Maryam. Maryam itu ibunya Isa. Jadi Nabi Zakaria itu pakdenya Nabi Isa. Maryam itu buleknya Nabi Yahya.
Waktu Maryam hamil, dia kan tidak bersetubuh dengan laki-laki. Tidak ada sperma yang masuk, hanya tiupan Rohul Kudus. Tiba-tiba bajunya sempit, Bang. Datanginya kakaknya, istrinya Nabi Zakaria. Yuk, atau teh, kumaha, aya naon katanya. Ini mah baju abdi mah sempit. Iya, katanya bukan bahasa Sunda ya, dia bukan orang Sunda. Ini baju saya sempit. Apa kata kakaknya, istri Nabi Zakaria? Kamu hamil dek, buntiang, wang buntiang. Sampean matang. Lah, kok iso matang? Aku buat nonton bojo, kok iso matang? Keperiben. Itu turun ayat. Rohul Kudus, tiupan Rohul Kudus. Maaf, prosesnya bersama dengan hubungan seks. Malaikat Jibril meniupkan lewat parji, bahasa Arab. Bahasa Latinnya maaf, vagina. Kita, sperma yang masuk lewat parji ibu kita, masuk nempel di dinding uterus, itu menjadi janin. Ini enggak, tiupan Rohul Kudus, masuk dari parji menjadi hamil. Orang sekarang begitu, enggak ada suami, enggak Pak, sama dengan Isa dong gitu. Padahal zina dia, kalau ini bukan zina. Betul ya Pak, hati-hati Pak gitu. Oh sama Pak, beda. Ente pezina, Maryam itu orang suci. Makanya ibunya Nabi. Ya, bikin emosi aja ya. Terus ada lapornya. Iya, enggak. Ini kan kalau kita lihat dari ngomong ilmiah ya Ustaz. Dari literatur sejarah kan memang Daud ini kan ayahnya Sulaiman kan. Ya. Dalam arti kata berarti kalau tidak ada keterangan apapun terkait Daud di Quran, terkait turunnya Zabur gitu kan. Berarti kalau memang dianggap bahwa hidupnya sama dengan Itu asumsi. Asumsi. You know asumsi? Ya. Ya. Cuma antum begini. Kadang tafsir itu transparan, kadang samar-samar. Jadi kita butuh mencari manuskrip. Tapi saya cari belum saya temukan memang. Tapi yang pasti Zabur itu turunkan kepada Daud. Daud itu sejaman dengan siapa? Kalau manusia. Tahu? Jawaban benar boleh pulang. Goliat itu. Hah? Tahu siapa? Sejarahnya Goliat. Luqman. Oh Luqman. Di surat 31. Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu umurnya hampir 1000 tahun. Sebelum diangkat menjadi nabi, Daud itu berguru kepada Luqman. Begitu diangkat menjadi nabi, dia minta fatwa, minta pendapat. Begitu rendah hatinya Luqman. Daud, bukankah engkau sudah menjadi nabi? Janganlah minta fatwa lagi sama aku. Luqman itu bukan nabi dan bukan rasul, tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Luar biasa beruntung dia Pak. Bukan nabi tapi dipatri dalam Al-Quran. Dibaca orang 1,7 miliar per hari. Masya Allah. Nama antum gak ada kan masuk. Iya betul Pak. Ya ada lagi pertanyaan. Ini Bang Iwan ketawanya dari dulu. Tolong si Bapak, tolong lari aja Pak. Tolong dioper. Estafet. Nama status pertanyaan Pak. Kenapa saya tanya status? Maaf, jangan marah ya. Ada kadang belum nikah. Saya carikan pasangannya. Karena kewajiban kita Pak. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Fahrozi, menikah Ustaz. Udah ya menikah? Alhamdulillah. Asli Bapak suku? Saya Betawi Pak. Oh Betawi, punya kebun luas Masya Allah. Alhamdulillah enggak. Pertanyaan Pak. Ini saat beberapa hari ini kan kita tahu ya ada berita yang viral di medsos, baik di berita atau di medsos, bahwa ada seorang ustadz yang menceramah atau baca puisi di gereja. Itu menurut ustadz bagaimana? Begini, memang ada dalam Islam itu dikenal infiltrasi. Said Sabit itu dalam satu pekan itu pasti bahasa Ibrani dan Aramaik disuruh Rasulullah. Tapi versinya kan berbeda. Versinya berbeda. Jadi kalau yang terbaik saya sarankan dialog aja. Kalau ingin menyampaikan pesan, nanti takutnya mereka menuntut minta masuk masjid. Ya Pak ya, berisiko jangka panjang nanti. Oh Ustadz Antum kan masuk gereja kami. Kami dong ceramah di masjid gantian. Kan berisiko jangka panjang. Lebih bagus seperti saya, dialog. Ketemu Pak Pendeta, ada yang tanyakan, silakan Pak Pendeta. Kita seminar perbandingan agama. Jadi ilmiah, mengkaji Quran dan Bible. Itu lebih ilmiah. Nanti takutnya begitu saya Pak. Oh Ustadz kamu kan sudah boleh bebas ngisi di gereja kami. Nanti kami ngisi dong di masjid Anda. Habis kita. Itu presiden buruk jangka panjang. Lebih bagus kalau memang kita merasa penting dan memang harus sebenarnya. Perintah Al-Quran itu sampaikan kepada Alkitab. Tapi aja dialog di gedung pertemuan, jangan di masjid. Ya Pak ya, saya itu aja komentar saya.
Ya soal dia seperti apa Allahu alam, saya nggak mau membahas pribadi beliau. Ya. Makasih Ustaz. Allahu alam bisawab. Baik, yang terakhir masih ada 1 menit lagi. Oh silakan Bapak, silakan tolong apa? Ya, Bapak. Oh, pakai mic aja Pak. Nanti bisa masuk TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maghfirah warahmah. Nama saya Bambang Ismadi, Pak. Siapa Saya Bambang Ismadi, Pak? Oh, saking Jawi Pak. saking Jawa, Oh, Pak. Jawi ini pun di Pak. Jawa ini Jawa Timur, Pak. Jawi Timur mana Pak? Jawa Timur Magetan, Pak. Oh, Malang. Magetan. Magetan J Pak. Monggo Pak, monggo. Saya juga baru belajar membaca Al-Quran, Pak. Ya. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang sholat adalah zikir yang paling utama. Saya pernah membaca juga di surat Al-Ankabut ayat 45. Sebaik-baiknya ibadah zikirullah yang paling utama. Saya mohon penjelasan sedikit saja, Pak. Baik. Kalau dalam ibadah ma'do, zikir terbesar adalah sholat. Tapi zikron kathira, abdul zikr fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir tertinggi dalam ucapan adalah la ilaha illallah. Makanya berdasarkan hadis, man qala akhiratu kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir perkataannya mengucapkan la ilaha illallah surga. Oleh sebab itu, makanya kemarin saya kritisi waktu terlalu singkat. Tadi kan saya belum selesai sudah komat. Ini sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan agar aku bisa bersamamu di sorga. Jawab Rasulullah sederhana Bang Iwan. Tolong bantu aku banyak bersujud kepada Allah. Makanya saya tadi mau pingin 6 rakaat tadi itu. Rakaat pertama, 2 rakaat pertama, saya ingin sholat sunnah antara azan. Hadisnya sahih. 2 rakaat kedua, qobla zuhur. 2 rakaat ketiga, qobla zuhur. Jadi 6 tambah zuhur 4, 10, ba'da zuhur 2 atau 4. Tapi saya belum selesai sudah komat gitu loh. Ini melanggar HAM sebenarnya. Hak ajasi menyembah Allah. Iya. Apalagi itu udah tua-tua gini. Berapa hari lagi lah umur kita? Kita perbanyak sujud Pak. Itu hadis loh Pak. Tolong bantu aku banyak bersujud kepada Allah. Waktu saya pertama temukan hadis ini saya menangis. Oh ternyata banyak sujud itu dimuliakan Pak. Ya. Kita ulang. Mungkin Bapak nggak hadir yang kemarin. Di waktu zuhur berapa kali kita dapat sholat? Gak apa-apa ya Bang Iwan ya. Bang Iwan diam-diam aja di belakang. Jangan diprotes dulu ya. Udah tua kita ini Pak, harus banyak sujud. Tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat sunnah wudu 2 rakaat. Salat sunnah antara azan 2 rakaat. Qobla zuhur 4 rakaat, otomatis 2-2. Salat zuhur 4 rakaat. Ba'da zuhur bisa 4 bisa 2. 4 kali 3 12, 13, 14, 18 rakaat Pak di waktu zuhur. Tapi waktunya 15 menit antar azan iqamah baru qomat. Terutama asar Pak, bikin 30 menit. Mekah, Madinah, Darussalam itu 30 menit. Karena pergantian malaikat, pelaporan ibadah per hari di asar itu. Apa nggak bangga kita besok? Masuk masjid, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah antara azan, kemudian sholat mutlak, bari asar. Habis asar zikir setengah jam. Besok di padang mahsyar kelihatan bapak di sana. Istri nonton, anak nonton, cucu nonton. Masya Allah kakek saya walaupun pejabat eselon 2 tapi ibadahnya Masya Allah. Benar Pak. Makanya saya tegur masjid-masjid termasuk Bang Iwan. Tambah waktu itu per waktu 15 menit. Khusus subuh bikin 20 menit. Karena awal waktu habis antara azan dan iqamah berdasarkan mayoritas ulama fikih bisa setengah jam Pak, boleh. Disinilah kita apa? 1 banyak sujud, kedua doa. Ini salah satu doa diijabah antara azan dan iqamah. Bapak lihat di Mekah Madinah. Begini mereka itu gemetar orang Pakistan, Afghanistan. Kita enggak. Baru selesai Assalamualaikum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan saya berdoa? Tadi belum selesai sholat sudah qomat. Mau emosi nggak enak. Kan baru masih berdiri saya. Begitu saya mau tahiyat akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saya tegur semua masjid seperti ini. Sekarang pertanyaan, mau ngajar apa kita sekarang?
Sekarang mau ngapain kita Pak? Udah tua begini. Jangan tersinggung ya Pak, saya juga udah tua soalnya. Saya udah 55. Saya pikir ya Allah, kekuranganku ibadah dulu ya Allah. Sempurnakan ya Allah di hari tuaku. Dulu banyak kurang aku ya Allah. Bapak dulu dinas, sholat terlambat. Bapak dinas dengan Ahok, mungkin tidak sholat asar. Bisa jadi kan Pak? Jujurulah kita, jangan malu-malu kita. Kapan kita bagi-bagi wan sekarang? Menangis kita berdoa bulan Ramadan ini. Berdoalah kamu di 10 malam terakhir karena nasib kamu setahun ke depan ditentukan doa kamu 10 malam terakhir kata Rasulullah. Ini ada masjid Bang Iwan, 5 menit antara azan sudah iqomah. Mau kapan sholat sunnah jamaah? Yang masuk neraka siapa? Ketua masjid. Iya Pak, ketua masjid. Karena dia menghalangi orang bersujud lebih banyak. Di padang mahsyar. Kenapa Bapak? Nama siapa? Rahman bin Rohim. Orang mana? Betawi. Kenapa tidak ada sujud? Ya Allah, setiap aku masuk masjid Pondok Kelapa tanpa sebut nama masjid. Waktunya sangat singkat. Siapa ketua? Iwan Setiawan. Oh, dan terdata masih dalam pengadilan. Betul, iya, kelihatan. Tit, 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 tit. Gimana Bang Iwan jawab itu? Saya nggak main-main loh ini. Maaf, Bapak sudah haji ya? Ya Pak, umroh kan? Bapak wallahi, Mekah Madinah berapa Pak? Setengah jam kan Pak? Menangis mereka Pak berdoa antara azan iqomah itu. Waktu yang sangat dijabah Allah. Indonesia 5-6 menit. Allah Akbar, Allah Akbar. Mengejar apa? Allahu Akbar, ampuni ya Allah pengurus masjid. Keluarkan dari neraka Bang Iwan. Kira-kira begitu. Iya Bang, bukan Bang Iwan ini maksud saya. Mengerikan besok kita Pak. Saya ini penasihat masjid Pak. Dewan Syuro. Di masjid-masjid saya tegur itu. Tolonglah Pak, bikin 15-20 menit. Kita ini sudah tua Pak, perbanyak sujud. Jangan lagi ke kafe, ke mall. Nanti saya tandain wajah Bapak ini. Kalau saya pergoki di Grand Indonesia, awas. Saya kesana ngisi pengajian Pak, bukan mau jalan. Wajah Bapak, tolong foto-foto Bapak ini dikirim sama saya. Masya Allah. Ya Pak ya, saya ustadznya agak sadis Pak. Wallahi, ini bulan Ramadan. Karena cinta saya sama Bapak. Ustaz lain mungkin gak berani negur masjid. Kalau saya, wallahi saya tegur karena Allah. Saya pingin Bapak sama dengan saya masuk surga Firdaus Pak. Wallahi Bang Iwan. Saya pingin semua jamaah saya ya Allah. Takdirkan kami semua masuk surga Firdaus ya Allah. Tapi banyak sujud. Di Jakarta Pusat, 5 menit Bang Iwan. Saya mau sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, mau qoblah. Enggak ada kesempatan. Karena saya berwudhu 3 menit. Tempat duduk ke masjid 2 menit, habis. Begitu masuk masjid saya mau takbir. Allah Akbar, Allah Akbar. Ya Allah, neraka mana ketua masjid ini saya pikir. Nauzubillah Pak, nauzubillah. Demi Allah Pak, demi Allah. Habis acara saya tegur Ustaz. Ustaz mohon maaf ya Ustaz, jangan tersinggung. Ada perubahan sampai sekarang. Mengejar apa kita sebenarnya Pak? Mengejar apa? Enggak malu kita sama sahabat itu. Rasulullah itu sampai bengkak kakinya itu, yang sholat sunnah itu. Enggak malu kita Pak. Maaf, siapa ketua masjid kita ini? Siapa ketua? Siapa? Ya dirubah aja ya Pak. Saya sarankan minimal 10 sampai 15 menit. Tadi saya kenapa 2 kali sholat sudah habis waktu? Bukan begitu Pak. Justru kita kan ada 3-3. Bagaimana saya sholat antara azan aja belum. Ada hadisnya sahih Pak. Sholat antara azan. Berarti 2. Apa 2 ini? Qobla zuhur. Kan 4 rakaat ada hadis itu. Kalau ada 2 hadis Pak. Ada 4, ada 2. Ada pilihan. Kalau ini mayoritas 2. Otomatis katakan 3,5. 3,5 kali 3 berapa? 10 menit. Ini berapa tadi Pak? Tapi kan habis ajan saya di sini. Habis ajan langsung saya 2 rakaat loh Pak. Saya telat saya tadi. Enggak kan? Mungkin memang salah jam kita. Enggak jujur, saya nggak main loh. Saya lebih bagus Bapak tersinggung dengan saya daripada Bapak masuk neraka.
Dakwah itu memang menyinggung. Nabi Ibrahim mengapain Pak? Menghancurkan patung. Menyinggung nggak itu Pak? Menyakiti nggak itu Pak? Coba Bang Iwan menghancurkan patung, teroris. Kalau saya prinsip saya begitu. Lebih bagus ya Allah jamaah tidak suka sama aku. Asal jangan di padang mahsyar aku yang kena dia dili besok. Karena di Indonesia ustadznya mayoritas pakai Cek Bapak YouTube itu. Bedakan saya dengan ustadz lain. Saya ngomong apa adanya. Contoh Jumatan. 90% masjid saya masuki tidak memberikan makan khotib Jumat. Kalau saya enggak ada makan. Enggak usah. Ambil itu uang tromol. Ambil 75.000 beli nasi. Itu uang dari umat beli. Untuk saya marbot dengan imam. Enggak bergerak Pak pengurus. Ambil uang saya bilang. Karena ada hadisnya Pak. Ya Rasulullah tunjukkan kami jalan ke surga. Jawab Rasulullah apa? Tebar salam beri orang makan. Makan itu apa? Makanan pokok. Bukan bubur candil 3, bakwan 2 potong. Habis itu radang tenggorokan saya. Gak temukan ustadz cerewet saya. Pernah ustadz model saya. Tahu kenapa? Rasulullah itu detail kalau bicara agama. Bapak tahu Umar itu. Meluruskan saf itu pakai pedang. Betul kan? Kalau saya pakai pedang, teroris Pak. Banyak sunnah Rasul gak bisa kita lakukan. Yang kedua, disunnahkan berdiri setelah hayya 'alas shalah. Sering orang karena nggak punya ilmu, saya duduk Pak orang komat itu. Allah Akbar, Allah Akbar. Saya baru berdiri. Kemarin Jumatan. Dikiranya saya tidur Jumatan. Pak bangun katanya. Siapa yang tidur saya bilang. Karena saya nunggu itu hayya 'alas shalah. Itulah bangkit. Betul Bang Iwan ya? Cuma kadang nggak punya ilmu, ngeyel dia. Dikiranya saya tidur. Nah kesimpulan saya sederhana kok Pak. Kenapa saya cerewet? Doa saya begini. Ya Allah takdirkan aku seperti Umar bin Khattab. Kayaknya dikabulkan Allah. Saya berani melabrak siapapun gitu. Umar itu kan dengar tadi hadis Rasulullah. Umatku yang paling tegas memegang ajaran Allah. Umar bin Khattab. Gak ada basa-basi ngomong Umar itu. Pernah preman di Mekah itu bang ini. Dinasihati nggak bisa, dilembutin karena perubahan dipanggilnya. Kalau kau tidak masuk Islam, kubunuh kau. Kalau bahasa sekarang kan, kok tega ini loh, orang pantas. Cangkemnya langsung manyung begitu. Akhirnya laki-laki preman itu masuk Islam. Karena berprestasi diangkat jadi gubernur waktu Umar Khalifah. Apa dia bilang? Wallahi, seandainya Umar tidak tegas seperti aku dulu, mungkin hari ini aku tidak seperti ini. Jadi yang dibutuhkan ketegasan Pak. Ya Pak, jangan marah ya Pak. Saya bilang begini tabiat saya. Tujuannya apa? Supaya ketua masjid, pengurus masjid masuk surga semua. Sepakat? Jangan marah ya abangku. Anggap aja aku adik ya Bang. Jangan marah ya Pak ya. Iya. Demi Allah saya ikhlas kok. Kasih masukan ini. Iya, masalah makan di masjid. Saya Pak udah 25 tahun keliling. 90% masjid Pak nggak ngasih makan ustadz. Khotib Jumat itu. Dosa besar loh itu Pak. Benar Pak. Kucing di rumah saya 11 anggora Pak. Jutaan saya sebulan. Logika saya, kalau saya bisa ikhlas mengkasih kucing, saya akan lebih ikhlas mengkasih makan manusia. Kucing aja pun saya kasih makan kok. 11 anggora di rumah saya. Asal saya pulang. Ngeong. Bulan Ramadan itu, setiap saya duduk datang. Maaf ya, opung lagi puasa, nggak makan. Kamu makan di sana ya. Karena kebiasaan saya kalau makan, ngumpul itu kayak anak saya, kayak cucu saya. Kamu udah makan? Ngeong. Ini kasih kepala. Kamu udah ngeong, kasih daging. Rezeki saya wallahi Bang Iwan, nggak berkurang malah bertambah. Disitulah saya terdiam. Ya Allah, maha kaya engkau ya. Jutaan setiap hari, untuk setiap bulan. Tapi rezeki saya tidak berkurang. Karena dalam hadis itu, yang mencintai hewan seperti itu Bang, pahalanya sama dengan pahala sedekah. Abu Hurairah berapa kucingnya Abu Hurairah? 40 Bang. Sekarang kalau kita melihara kucing, monyong orang cangkemnya. Ambil turah. Jadi kesimpulannya begini, buat kita semua ya Pak. Mari kita hari demi hari lebih baik. Ibadah, sedekah, zikir. Yang kedua pesan saya, masih saya pergoki orang sholat sunnah itu. Saya baru 1 rakaat, dia udah selesai. Baca apa? Kan enak kita nikmati Fatihah itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Usahakan jangan senapas. Kalau bengek sesak napas. Ya Pak ya, jangan marah ya Pak. Karena saya mencintai Bapak. Saya anggap Bapak ini orang tuaku, abangku. Saya pingin sekali aku masuk surga sama-sama Bapak di Firdaus. Tapi itu tadi, banyak bersujud. Wallahi Pak, saya menangis baca pertama hadis ini. Tolong bantu aku banyak bersujud kepada Allah. Sederhana masuk ke surga itu. Banyak sujud. Berarti kita beri waktu. Kalau asar berapa menit di sini? Mungkin minimal 10 lah. Kalau maghrib dengan isya, dibedakan Pak, berbuka itu. Kami di Cibubur itu Pak, Masjid Darussalam Bapak cek. Itu setengah jam loh Pak. Orang sepuasnya mau makan, yang kena emah silakan makan sepuasnya. Habis sudah 1 kotak semua, udah dicek. Keluar itu muazin, dicek itu. Masih ada nggak orang makan? Masih ada kurma di tangan? Masih ada air putih di tangan? Belum, ditahannya komat. Saya lihat 30 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ada mah, butuh makan. Ada diabetes, butuh santai. Ada hipertensi, nggak bisa tergesa-gesa. Ada kaki keseleo seperti Bang Iwan, harus jalan tertatih-tatih. Kita tunggu mereka. Itu bijak itu. Ya Pak ya. Sama dengan imam. Mohon maaf, sebagusnya imam itu berbalik ke jamaah. Itu fikih imam begitu Pak. Sufufakum. Tolong sab kalian. Kalau saya imam tegas Pak. Pak, sab kelima tolong dipenuhi Pak. Tolong rapatkan. Sab keenam jangan sambung kanan kiri. Di tengah Pak. Sebelah sambung Pak. Kanan. Oh saya tegas kalau jadi imam. Karena saya bertanggung jawab pada masyarakat. Jadi nggak boleh imam itu. Sufufakum Allahu Akbar. Pasukan bubar. Di militer. Karena saya dulu pendidikan militer Pak. Hormat senjata. Gerak. Militer gini. Benar Pak. Makanya diulang boleh. Sufufakum. Pak mohon maaf ya Pak. Enggak boleh disambung di kiri. Enggak boleh nyambung sab di kiri Pak. Enggak boleh nyambung di kanan. Di tengah. Masuk kanan, masuk kiri. Kadang kita udah puluhan tahun nyambung sab di kanan Bang. Contoh, saya imam. Di mana posisi Mas? Di mana? Kalau saya imam sendiri. Di mana posisi antum? Ayo cepat berdiri. Cepat. Di mana posisi? Iya. Terus masuk antum, di mana antum? Ini apa boleh buat? Saya harus seriusin. Di mana antum? Posisi antum di mana? Ya iya. Ini kadang enggak Pak. Kan enggak punya ilmu, dia sebelah saya. Yang ini datang ke sebelah. Dia di sini saya. Udah, bagaimana caranya? Kan enggak boleh. Saya yang maju. Iya Pak, kita harus maju. Karena kita bukan kiri kanan, harus seimbang kita di tengah. Langsung ini merapat. Karena jamaahnya blow on. Bertahanlah dia di situ. Benar Pak, udah belajar di sini, udah diajarin nggak sifat sholat Nabi? Cara sholat yang benar. Subhanallah. Maaf ya Pak, jangan marah sekali. Saya memang tegas masalah gini. Karena Umar itu tegas. Jangan marah ya Bang Iwan ya. Enggak ya. Kalau marah nggak usah diundang nggak apa-apa kok. Iya, saya jujur aja. Saya bilang kalau marah nggak diundang nggak apa-apa kok. Tapi tanggung jawab saya wallahi di padang mahsyar sudah lepas. Ya, sepakat ya. Antum PDIP sepakat ya. Baik, kepada Abangan Lagu, Pak Ketua, mudah-mudahan keluarga besar kita, pengurus masjid DKM diberkahi Allah, kita evaluasi terus. Dan satu saran saya, karena saya menulis buku tentang masjid, kalau bisa 20% dari akumulasi pendapatan masjid untuk pembinaan remaja dan pemuda. Saya salut ini bisa mendirikan rumah tahfiz itu. Ya terus Pak Ketua ya, ini luar biasa loh. Kita bisa mendirikan rumah tahfiz. Pahalanya luar biasa besar itu. Walaupun kita hari ini tidak bisa habis Quran, tapi Allah ya kita sudah sanggup mendirikan rumah tahfiz. Luar biasa, saya salut sama pengurus. Yang itu doang, yang lain Allahu a'lam. Ya, terima kasih. Itu mengumpulkan uang tidak segampang itu. Tapi saya di luar dugaan itu. Bisa sebagus saya keliling tadi, karena saya orang lapangan. Saya lihat WC, saya cek dapur, saya cek kamar-kamar ustadz dengan kamar santri. Relatif bersih. Saya bilang, tolong ya, umat sudah habis-habisan mendirikan ini. Tolong serius. Saya tadi mau kasih pengarahan sama santrinya, rupanya udah pulang kampung semua. Nanti tolong Bang Iwan kasih kesempatan saya di sana. Saya mau doktrin mereka, lihat umat masyarakat sekitar sini. Saya dapat bocoran dari ustadz tadi. Masalah makanan ada bantu. Oh banyak mewah Pak, berarti masyarakat sini udah islami.
Saya diam-diam survei tadi. Saya nggak mau bertanya kepada orang yang nyumbang. Nanti takut ria. Yang saya tanya orang yang menerima sumbangan. Jadi objektif. Gimana tadi? Dibisi-bisi. Masyarakat sini. Oh bagus Pak. Kenapa? Sering ngirim makanan, bukaan, nasi kotak. Alhamdulillah. Syukuri ya, sungguh-sungguh. Jadi Pak Ketua nanti mungkin pertama masuk surga. Kalau dia sponsor pendirian itu. Walaupun waktunya harus ditambah tadi ya Pak ya. Masalahnya di situ barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Bertemu Ramadan 2021, 22. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada 4 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, permohonan maaf kami selaku pengurus dan juga jemaah lain barangkali tadi menyebabkan Ustaz tidak nyaman. Dalam arti pada saat akan masih melaksanakan sholat sunnah sudah keburu komat. Untuk itu saya mohon maaf. Itu tanggung jawabnya pengurus. Itulah salah satu mungkin kendala di masjid ini kadang-kadang yang komat itu jemaah yang tidak mesti, ya ini mesti dikasih pemahaman juga. Dalam Islam itu petugas tidak boleh diambil alih tanpa izin yang ditunjuk masjid. Dosa besar. Gak boleh memang. Apa boleh buat? Jadi gak bisa suka-suka hati di masjid. Siapa muazin Bang Iwan? Oh saya tegas itu. Seperti itu. Teng, baru boleh komat. Ada 10 detik, 15 detik. Oh nggak boleh Pak, ini wewenang muazin. Bapak lihat fikih sunnah itu. Muazin harus tahu di mana posisi imam. Jangan coba-coba berani komat sebelum imam ada di tempat. Bagaimana kalau sedang mandi? Kita tunggu 15 menit. Nggak boleh digantikan. Dengan catatan jika pengurus tidak mengambil alih. Kecuali ada Pak Ketua. Pak Ketua punya kewenangan karena punya otoritas. Islam itu sangat birokrat sekali Pak. Tapi aplikatif. Muazin tugasnya apa? Menghubungi ketua. Pak Ketua, ini imam kita belum hadir. Ya udah, Pak mohon maaf, ada yang bisa menggantikan. Itu baru boleh. Islam itu punya otoritas Pak. Saya dewan suro di masjid. Pernah tiba-tiba muncul orang nggak saya kenal. Orang tamu, komat, habisnya saya panggil. Bapak kapan masuk masjid ini? Tamu dari mana sebenarnya? Siapa nyuruh tadi komat? Saya dewan suro masjid ini Pak. Bapak lihat tadi 10 detik lagi kok berani komat. Gak bisa Pak, ini masjid. Saya ini penasehat. Kan orang kan sering pakai Pak. Gak bisa Pak. Kita punya otoritas di sini. Ada Pak Ketua. Semua kebijakan harus lewat ketua. Kecuali ada pemberian wewenang. Misalnya Bang Iwan. Seksi lapangan. Telepon. Pak Ketua mohon maaf. Ustadznya begini. Boleh kita ganti imam. Oh silakan Pak Iwan. Sah. Gak bisa Pak suka-suka hati jamaah komat. Jangan marah ya Pak. Saya harus tegas ini. Itu ada dijelaskan di kitab fikih sunnah. Misalnya Bapak ini. Kan kita gaji Bapak 2 juta sebulan. Azan, muazin segala macam. Tiba-tiba masuk Bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak berhak menyeret dia. Kapan saya kasih perintah sama kamu? Bapak punya hak. Islam loh begini. Jadi di sini punya otoritas siapa? Pak Ketua. Siapa Pak ini? Pak Asep ya? Pak Ketua kita siapa namanya? Pak Edi. Pak Edi punya otoritas. Harus izin beliau penggantian imam itu. Ya Pak ya. Supaya apa? Islam itu agama disiplin. Islam itu agama bersih. Islam itu agama profesional. Ya Pak Edi mohon maaf Pak Edi ya. Saya mendukung Bapak sebenarnya. Ya. Ada 4 baru 1 Ustaz. Apa itu Pak? Yang tadi yang pertama mohon maaf sekali Ustaz jadi tidak nyaman. Minta diikhlaskan jangan sampai gara-gara itu kita pengurus jadi masuk neraka. Mohon izin. Kita takut, saya sangat takut dengan kesalahan yang kecil menyebabkan masuk neraka. Kita baru tahu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, mudah-mudahan jadi nggak masuk neraka. Ikhlas ya, yang penting ikhlas dulu. Yang kedua, kami sangat berterima kasih atas masukan ilmu yang diperoleh hari ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan akan kami amalkan. Insya Allah kita amalkan. Ya. Yang ketiga, untuk pengurus juga sebagai masukan nanti kita akan perpanjang. Waktu itu akan perpanjang kita sesuaikan dan alhamdulillah didengar oleh seluruh jemaah karena memang heterogennya jemaah menyebabkan beberapa hal kita pengurus ingin memperpanjang tapi ada beberapa yang minta percepat. Persis Pak. Dengan ilmu yang diberikan oleh Pak Ustadz, pemahaman ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi selisih pendapat terkait dengan kita perpanjangnya waktu antara azan dengan sholat yang akan dimanfaatkan untuk perbanyak sujud. Betul. Ya, Yang keempat. Ya. Yang keempat, mudah-mudahan yang hadir di sini semua nanti yang tadi yang terakhir satu bahasa.
Satu bahasa dan jemaah juga menyadari bahwa ilmu yang terakhir adalah yang tidak bertugas sebagai muadzin untuk qomat kadang-kadang suka nyerobot qomat. Saya terakhir kemarin ngalamin saat maghrib kemarin, saya udah pesan-pesan, Pak saya punya tamu banyak, jangan azan dulu, jangan qomat dulu, saya belum makan. Siapa Pak Iwan? Tiba-tiba langsung qomat Pak Iwan. Saya nggak tahu tiba-tiba sudah bukan petugas nyerobot qomat Pak. Kami masih makan belum selesai, padahal ada tamu. Bagus, nah ini bagus, Pak. mudah-mudahan yang hadir di sini yang kemarin qomat nih menyadari. Berarti masukan saya pas. Walaupun saya sebenarnya tahu orangnya, tahu hadir atau nggak hari ini di sini, tapi mudah-mudahan menyadari. Berarti masukan saya pas tadi. Pas banget, sangat pas. Pak Iwan bilang, kok Pak Iwan di qomat ini masih tamu saya masih pada makan. Tahu tuh main qomat saja begitu. Nah ini pelajaran buat yang qomat itu ilmu dari Ustaz, makanya saya kembali berterima kasih. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua mendapat hidayah. Yang utama sih yang nomor satu Ustaz, ya. Yang utama yang nomor satu. Kami sangat takut sama neraka, jadi kalau diikhlaskan jadi mudah-mudahan jadi ikhlas Pak. Ya. Udah Amin, saya semua pengurus udah diikhlaskan nih kita. Pak Iwan gak jadi masuk neraka insya Allah dengan Pak Ketua insya Allah. Saya ikhlas. Saya terus terang begitu dibilang neraka si gemeteran saat. Betul saya juga Pak. Untung saya nggak pingsan. Ya gara-gara tadi agak telat neraka, aduh saya langsung deg-degan saat. Betul Pak. Saya istighfar nih. Makasih harus nyampaikan ini. Jadi saya dengan ikhlas ini ya kita jadi selamat nih nggak masuk neraka. Saya terus terang jujur Pak, jujur aja ya. Demikian Ustaz. Agak tersinggung saya tadi. Kok saya masih berdiri rakaat kedua kok komat? Saya agak tersinggung, tapi saya udahlah kita doakan kembali ke jalan yang benar itu Pak. Mudah-mudahan jamaah juga sadar Ustaz. Saya paham Bapak, karena saya pernah ketua masjid. Suara di masjid terlalu banyak. Akhirnya kita mengambil keputusan repot. Kata kunci sebagai pemimpin, mengambil keputusan yang punya dalil, selesai. Abaikan suara-suara yang tidak punya ilmu. Itulah dalam Islam. Kalau saya otoriter, saya mantan ketua Masjid Agung Pak, nggak usah sebut Masjid Agung mana. Saya habis dibully, saya bilang, keputusan saya semua punya dalil. Tapi Masya Allah, hitungan sekian bulan, jamaah saya 300 orang. Karena apa? Saya pilih ustadz yang berkualitas, kedua berani, yang ketiga tegas. Jadi Alhamdulillah, Pak Ketua ini memang orang cerdas dan siap dikritisi. Saya kira tadi ngamuk, oh saya habis ini, saya pikir rupanya enggak. Ya, Masya Allah. Justru takut masuk neraka. Iya, sayang Pak, Bapak pejabat masuk neraka kasihan. Iya, gara-gara salah yang kecil saja di neraka-nerakain kan saya takut. Betul. Kenapa saya ancam dengan neraka? Hati-hati kamu amalan-amalan kamu. Boleh jadi amalan yang kecil itu yang menggiring kita ke surga. Sebaliknya dosa kecil itu yang membudak kita masuk neraka. Itu hadis loh Pak. Itu yang saya takutkan. Karena takut itulah saya berani menegur orang. Berapa masjid sudah memberhentikan saya karena saya tegas. Saya bilang Alhamdulillah saya lepas dari neraka. Yang masuk neraka masjid yang tidak mau berubah. Berapa Pak diberhentikan orang saya? Di Bentaro itu berapa masjid? Karena saya tegur, Pak jangan tulis di masjid dilarang tidur-tiduran. Yang benar itu kepada musafir, ojek, taksi, silakan tidur kami siapkan tempat tidur sebelah selatan masjid. Itu yang bijak. Jangan bilang dilarang tidur, ini rumah Allah bukan rumah kita loh. Kalau saya luar biasa Pak, Bapak mau istirahat, iya. Pak nyalakan AC, ini punya umat kok yang bayar umat, nyala. Bapak tidur aja di bawah AC Pak, tidur aja pulas. Bapak kalau minum itu ada kopi, teh, Coca-Cola di freezer kita lengkap, silakan Pak. Makanya kalau presiden mungkin saya insya Allah negara ini berkah barangkali. Iya Pak, karena saya berpikir saya detail Pak. Saya bilang Pak, Bapak dari mana ojek Pak, mau istirahat ya. Bapak tiduran nggak apa-apa Pak, itu ada AC nyalain aja Bapak di bawahnya. Karena saya tahu berat tukang ojek itu. Orang nyaman kan di masjid. Orang senang ke masjid, kenapa? Pengurusnya ramah. Kedua akomodatif, ketiga komunikatif, yang keempat aplikatif. Cerdas kan saya ngomongnya, sampai nggak ngerti dia beliau. Komunikatif, adaptif, persuasif, aplikatif. Itu kan bahasa Inggris semua. Ngerti nggak antum itu? Masya Allah. Udah ya, capek saya. Pak Ketua ya, beliau ini bos saya di dinas teknik. Saya berani ngomong itu karena saya udah kenal baik, saya anggap abang saya. Ciri-ciri saya sederhana Pak Iwan. Kalau saya berani mengkritik orang, berarti saya mencintainya. Tapi ketika saya mendiamkan orang salah, berarti saya tidak suka sama dia. Takbir! Bikin emosi aja. Terima kasih banyak. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga doa kita dijabah Pak Ketua. Wallahi, saya bukan basa-basi. Selalu berdoa ya Allah, takdirkan semua jamaahku di muka bumi ini dimasukkan ke surga firdaus kami ya Allah. Yang kedua, semoga Allah melihara akidah kita, anak dan keturunan kita sampai hari kiamat. Yang ketiga Pak, semoga doa-doa kita di bulan Ramadan ini dijabah oleh Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kepada Pak Ketua kalau tersinggung, kembali maafkan saya supaya saya jangan masuk neraka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.